Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Pak Kelas. Ya, anak-anak, apakah ada yang kerja hari ini? Hadir semua Ibu. Hadir semua Ibu. Ya, bagus. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah adik-adik ingin melakukan ice breaking? Baik anak-anak, kita akan melakukan tepuk fokus. Yaitu begini, contohkan ya. Yang pertama itu begini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Nah, begitu contohnya. Ulang Ibu, ulang. Berdiri anak-anak. Ya, kita mulailah. Mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, silakan duduk dulu. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kita adalah yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Pernahkah anak-anak berpikir bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Kemudian bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Ada yang tahu? Bermakan. Ya. Ada lagi? Ya, bagus anak-anak. Jadi, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk melanjutkan hidupnya. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi artinya sumber makanan. Nah, di sini ada rantai makanan. Di sini ada matahari untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu dapat yang dimakan oleh hewan herbivora, yaitu apa? Kelinci. Ya. Kemudian ada hewan karnivora, yaitu burung apa namanya? Nah, inilah rantai makanan. Kemudian siapakah yang akan memakan hewan karnivora atau predator? Tidak tahu. Ketika suatu makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Jamur dan bakteri merupakan salah satu dekomposer. Hasil penguraian bagi makhluk hidup, dekomposer kemudian menjadi unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian di sini ada peran dalam rantai makanan, yaitu produsen itu yaitu tumbuhan, kemudian konsumen tingkat 1 yaitu hewan herbivora, kemudian konsumen tingkat 2 yaitu hewan karnivora, kemudian ada predator dan dekomposer. Ya, kemudian apa yang terjadi jika salah satu populasi menghilang dalam ekosistem? Nah, jika belalang mati, maka populasi ayam akan
menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu yang pertama menjaga kelestarian hutan, kemudian yang kedua melakukan reboisasi, kemudian yang ketiga mengurangi penggunaan pestisida pada tumbuhan, kemudian yang keempat tidak menangkap dan membunuh hewan sembarangan. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Baik, Ibu. Jadi anak-anak, cara mengisinya itu kan Ibu sudah jelaskan tadi tentang rantai makanan. Jadi di sini mempelajari makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan pada suatu ekosistem. Kemudian ini kan ada nama hewan atau tumbuhan, kemudian yang makanannya kemudian dimakan oleh. Terus isi rantai makanan berikut dengan nama tumbuhan atau hewan berdasarkan hubungan pada tabel di atas. Paham, Ibu? Paham, anak-anak? Paham. Kelompok 1 sudah, Ibu. Sudah. Bisa, anak-anak. Baik, anak-anak, sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, tolong dipresentasikan perwakilan kelompoknya di depan. Ya, kelompok 1 itu aja. Silakan adik Aldi. Baik teman-teman, saya Aldin, perwakilan dari kelompok 1. Sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni sini bagaimana mempelajari makhluk hidup dan mendapatkan energi dari makanan pada suatu ekosistem. Jadi di tabel yang pertama ada nama hewan atau tumbuhan, yang ini belalang, makanannya ayam dimakan oleh ayam, terus ayam dimakan oleh elang. Yang kedua ada tumbuhan wortel. Wortel ini dimakan oleh kelinci, terus kelinci dimakan oleh ular. Yang kedua istilah rantai makanan berikut. Yang pertama ada wortel dimakan oleh kelinci, sementara itu kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ya. Terima kasih. Ya, bagus. Adik Aldin, terima kasih. Kelompok 2, dipersilakan perwakilannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama ada nama hewan dan tumbuhan. Itu ada ayam, yang selanjutnya belalang dimakan oleh elang. Nah, selanjutnya ada wortel, kelinci, elang. Itulah hasil dari kerja kelompok kami. Ya, bagus. Nah, siapa di sini yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini?
itu, di mana di situ terdapat berbagai rantai makanan seperti ayam, belalang, ada kelinci dan elang. Ya, bagus, Adik Alvin. Ya, Apa lagi? itu saja. Ibu yang itu kita bisa tahu bagaimana jika salah satu populasi menghilang dalam ekosistem. Contohnya jika belalang hilang, maka populasi dari ayam akan berkurang dan tumbuhan akan semakin banyak. Iya, bagus. Tepuk tangan dong. Kemudian sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa untuk pulang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Wala quwwata illa billah. Amin. Baik, sekian pembelajaran